Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Samsul Bahri. Eh, Pada hari ini kita akan coba membahas materi lanjutan dari kemarin. Materinya tentang bagaimana dampak dari perceraian pada anak. Atau bahasa kerennya itu biasanya teman-teman mengistilahkan broken home gitu ya. Kira-kira ada nggak sih dampaknya dari perceraian seorang eh, anak gitu ya. Oke, di berbagai macam literasi sudah banyak sekali yang menulis tentang hal ini, tapi nanti kita akan mengambil beberapa hal yang sangat penting saja. Eh, Broken home ya, yang istilahkan itu anak-anak ini istilahnya anak-anak yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya karena tidak lengkapnya atau tidak utuhnya pengasuhan anak begitu ya, orang tua yang pisah atau orang tua yang tidak serumah dan lain sebagainya. Memang ada dampaknya ya, dampaknya yang pertama yang mau kita bahas hari ini adalah figureless atau kehilangan sosok ya, kehilangan sosok. Nah, ini sangat penting. Kehilangan sosok ini dia memberikan beberapa efek ya kepada karakter, kepada tumbuh kembangnya dan lain sebagainya. Mengapa kehilangan sosok ini sangat berpengaruh kepada anak, begitu ya, berpengaruh kepada anak karena nanti ya si anak ini akan mencari sosok yang lain di waktu dewasanya katanya begitu. Nah, dampaknya itu mereka kalau dia wanita, dia nanti akan menikah dengan pria yang lebih tua. Atau sebaliknya, pokoknya nanti kalau dia seorang anak eh, putra gitu ya, dia akan menikahi seorang wanita yang mungkin lebih matang atau lebih lebih keibuan atau mungkin lebih tua di usianya juga begitu. Nah, ada beberapa efek gitu ya. Kemudian yang mau saya bahas ini adalah bagaimana kemudian anak ini mengenal sosok ayahnya. Nah, ini yang apa namanya yang tidak didapatkan seorang anak ketika kemudian dia pisah dari ayahnya. Kalau dia pisah dari ayahnya, dia mungkin tidak akan mengenal sosok ayahnya. Sosok itu maksudnya dia itu kenal detail. Kenal detail itu kayak dia mengenal emosi ayahnya, dia mengenal fisik ayahnya, dia mengenal gerak-gerik ayahnya begitu. Jadi kalau kalau orang tua tidak bersama anak itu sejak kecil, maka nanti hal ini nggak bisa dia dapatkan begitu. Apalagi nanti anak-anak yang usianya masih masih bayi, masih bayi atau umur-umur 3 tahun itu dia bahkan sangat merasa kehilangan ya, karena nanti dia kemudian nanti nggak di masa tumbuh kembangnya dia kan lagi mengimitasi atau meniru sesuatu. Ketika dia tidak bisa meniru sesuatu dari ayahnya, kalau dia anak laki-laki gitu ya, anak laki-laki, takutnya nanti dia berpengaruh kepada eh, sisi emosi dia sebagai seorang laki-laki atau bagaimana dia mau berpenampilan sebagai seorang laki-laki gitu ya. Laki-laki tuh kayak apa sih gitu. Jadi dia itu nggak melihat sosok sosok ayahnya gitu. Aku ini mau menjadi seorang laki gitu, tapi lakinya itu yang dia minta, yang dia eh, mau mau tiru dari ayahnya itu nggak ada. Nah, gitu. Begitu pula kalau anak perempuan. Kalau anak perempuan nanti kalau dia kemudian mencari sosok seorang laki-laki itu kayak apa, itu dia nggak dapatkan dari ayahnya. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat serius ya. Artinya kalau dia mengenal sosok ayahnya dengan baik, berarti nanti dia kenal ayahnya
emosi ayahnya. Oh, emosi ayah itu ternyata begini ya. Dia sabar, tenang, kemudian mungkin ada sisi-sisi marahnya, kemudian ada sisi-sisi emosinya, kapan ayah dia bersedih, kapan ayah bahagia. Nah, begitu. Jadi akhirnya dia paham gitu. Dia paham bagaimana seorang laki-laki. Nah, jadi dia mempelajari seorang laki-laki itu dari ayahnya. Sehingga nanti dia paham, oh memperlakukan laki-laki itu begini toh. Berkomunikasi dengan ibu sama ayah beda. Nah, begitu ya. Apa namanya? Memberi rasa atau mengenal rasa eh, dengan laki-laki itu beda gitu. Begitu juga secara fisik, ya. Dia akan mengenal ayahnya secara fisik. Kalau dia kenal ayahnya secara fisik, berarti dia akan paham, oh, laki-laki itu maco ya, kerja keras ya, kulitnya mungkin tersengat matahari, eh, keluar ke sana kemari, begitu ya. Akhirnya mampu memberikan efek dari kerja kerasnya itu untuk menghidupi dia. Contoh umpamanya, oh jadi dia paham, oh laki-laki itu adalah seorang yang harus kemudian menafkahi keluarganya. Nah, ini nggak didapatkan kalau kemudian ayah itu nggak ada di rumah. Kemudian secara fisik, secara emosi itu harus dikenali, ya begitu ya, harus dikenali dan dia kemudian nanti menjadi bahan, ya bahan si anak ini kemudian ya mengenali yang namanya laki-laki, kemudian kalau dia perempuan. Nah, gitu. Sehingga nanti anak perempuan itu paham, oh kalau mau ngobrol dengan laki-laki begini, mau mengenali laki-laki dari sisi sisi emosinya, oh begini ternyata. Jadinya dia nggak kaget gitu kalau ketemu dengan pria yang lain, nggak penasaran, nggak membuat dia apa namanya eh, apa ya kaget atau apa, sehingga dia tidak berlebihan dalam pergaulannya dengan laki-laki. Biasa saja karena dia sudah kenyang dengan ayahnya yang ada di rumah. Makanya orang-orang itu bilang cinta pertama seorang anak putri itu ayahnya, begitu. Nah, betapa pentingnya sosok ayah itu kemudian terinstal di dalam pikiran anaknya, terinstal dalam pikiran emosi jiwa anaknya, sehingga putrinya ini menjadi sangat sayang dengan ayahnya, masuk figur ayahnya ke dalam jiwa dan karakternya, masuk figur ayahnya ke dalam dia, ke dalam sikapnya dan lain-lain. Begitu. Jadi kadang-kadang makanya kita bilang, kadang-kadang kita dengar, saya itu pengen mencari jodoh, mencari suami itu seperti ayahku. Kalau anak putrinya sudah ngomong kayak gitu, berarti dia sudah kemudian terinstal tuh figur ayahnya ke dia. Atau bahkan kadang-kadang mungkin dia membanggakan ayahnya di depan teman-temannya, berarti figur ayahnya itu sudah masuk. Nah, ini yang kemudian tidak didapatkan oleh anak-anak broken home, kayak gitu ya. Anak-anak broken home tidak punya itu, sehingga meskipun mungkin ibu menjadi ayah, itu nggak mungkin juga karena dia bukan sosok laki-laki, dia adalah seorang wanita, gitu ya. Dia adalah seorang wanita. Nah, hal yang lain dari sisi figuritas ini atau sosok ini adalah namanya keteladanan. Keteladanan ini adalah nilai. Jadi nilai itu maksudnya kalau si anak ini mau belajar tentang bagaimana ayah, dia melihat ayahnya bagaimana dekatnya dengan Tuhan, gitu ya. Bagaimana ayahnya prinsipnya dalam beribadah, begitu ya. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana prinsip-prinsip hidup yang lain dia pelajari dari ayahnya. Gitu ya. Nilai-nilai yang lain yang diajarkan oleh ayahnya. Komunikasi ayahnya yang dia dengarkan setiap hari apa. Kemudian ya itu tidak mampu tergambarkan kalau kemudian ayahnya nggak ada, begitu. Anak itu kan meniru, akhirnya
kalau dia seorang wanita berarti dia akan menyimpan ya menyimpan di memori ingatan seorang profil laki-laki. Oh, seorang laki-laki itu yang baik kayak gini. Ya kan dia dapatkan akhirnya. Kalau kemudian si anak ini menjadi kosong profil seorang laki-laki di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, maka dia nggak paham, oh seorang laki-laki itu yang baik itu kayak apa sih? Karena dia nggak punya uh, profil sosok ayah gitu ya, sosok ayah atau sosok laki-laki karena ayahnya ini laki-laki itu dia nggak punya. Nah, itulah yang kemudian membuat anak-anak yang broken home, yang cewek itu kadang-kadang mereka itu eh, apa sangat sangat sensitif terhadap hubungan dengan pria, mau berlebihan atau bahkan kebalikannya begitu. Tergantung nanti dengan eh, tergantung nanti dengan bagaimana si anak itu kondisinya broken home-nya kayak apa begitu. Kalau kayak nanti kasus umpamanya si anak menemukan broken home, ayah dan ibunya itu, ayahnya itu membawa kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu bahaya juga karena nanti si anak ini jadi membenci yang namanya pria, takut menikah, takut kemudian nanti berteman dengan laki-laki dan akhirnya memilih berteman dengan perempuan dan akhirnya bisa terjadi namanya penyimpangan seksual gitu ya, bisa terjadi namanya penyimpangan seksual. Wanita ini bisa menjadi kemudian eh, menyukai lawan jenisnya. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga kemudian nanti ini tergantung dengan kondisi broken home-nya seperti apa. Tapi saya menemukan banyak hal yang terkait dengan broken home itu dari sisi viriditas sosok ayah ketika nanti dia anak perempuan dan dia sangat bermasalah dengan kekerasan terhadap seorang ayah kepada istrinya dan si anak ini pengen melindunginya, rasa untuk melindunginya itu lebih besar, maka nanti si anak ini eh, di beberapa kasus dia menjadi penyuka sesama jenis karena membenci seorang figur laki-laki atau sosok laki-laki. Ini nggak gampang kalau mau menghilangkannya. Saya bertemu dengan teman-teman yang memberikan konsultasi dengan masalah ini atau mereka care dengan masalah ini masalah yang berat gitu. Jadi tergantung dengan kondisi broken home-nya. Nah, inilah pentingnya namanya sosok yang hadir di tengah-tengah anak-anak kita ya. Di tengah-tengah anak kita sehingga anak kita ini tumbuh dengan utuh. Sosok ayah dia dapat dengan utuh, sosok ibu dia dapat dengan utuh. Gitu ya, dia dapat dengan utuh sehingga referensi memorinya itu atau memori dia itu tentang ayah itu lengkap di dalam hidupnya. Karena dia sejak kecil tumbuh dengan ayahnya. Gitu ya. Apalagi nanti kalau ayahnya sering berinteraksi dengan dia, sering bermain, sering bersama kemana-mana, kemudian sering sering pergi gitu ya, sering pokoknya proses itu kalau mau kita tahapi nanti kita dekat ya, kemudian kita lekat gitu ya. Kemudian kita makin akrab gitu. Jadi nantinya kita akan terikat dengan mereka. Begitu, terikat dengan mereka. Nah, ini pentingnya sosok gitu ya, pentingnya sosok seorang ayah kepada si anaknya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, ini bukan berarti nanti tidak ada hal yang bisa kita lakukan, bisa. Nanti kita akan bahas juga di sisi yang lain bagaimana menghilangkan meminimalisir hal-hal yang negatif terhadap ini. Jadi mengenal sosok ayah. Ayah tumbuh dan berkembang dengan si adik atau si anak yang kemudian bareng besar dan dia kemudian merekam semua sosok ayahnya. Oh, ayahku itu full dari kecil sampai besar itu kayak gini. Nah, itu penting banget bagi anak-anak kita. Sehingga nanti efek-efek emosi negatifnya, efek-efek emosi yang lain itu nanti insya Allah tidak banyak berpengaruh di dalam hidupnya.
gitu. Jadi ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, dia mengenal secara fisik, ya, ayahku itu seperti apa dari fisiknya. Kemudian nanti dia mengenal, oh, laki-laki begini, secara fisiknya ya. Ada kumis, ada jenggot, ya, gitu ya. Ada kumis, ada jenggot. Oh, ada apa, tubuhnya itu berbeda dengan wanita, begitu ya. Kemudian cara berpakaiannya seperti ini, cara berbicaranya, fisiknya, tatapan matanya, begitu ya. Itu laki-laki gitu ya. Kemudian nada suara yang dia dengarkan, gitu. Kalau laki-laki itu suaranya kan gitu ya. Nah, itu dia pahami detil secara fisik gitu. Akhirnya nanti, oh, dia tahu, oh, sosok laki-laki itu kayak gini ya. Nah, itu namanya dia mengenali dengan fisik. Kemudian nanti dia mengenali dengan emosi, ya, emosi laki-laki gitu ya. Dia pahami ayahnya, kadang sabar, kadang marah dan sebagainya, dan sisi emosi yang lain. Dan yang ketiga adalah masalah keteladanan, ya, masalah keteladanan yang kita kupas, bagaimana nilai yang kemudian bisa diambil dari ayah. Nah, ini penting. Bagaimana bersikap, bagaimana apa namanya, merespon, bagaimana kemudian hmm, menyelesaikan masalah. Nah, ini masalah keteladanan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kemudian dia berkomunikasi dan apa namanya, berinteraksi dengan si laki-laki, begitu ya. Nah, ini menyikapi hal-hal di dalam kehidupan kayak gitu. Jadi 3 hal itu secara sosok itu yang penting. Jadi sehingga rekaman utuh tentang kelaki-lakian itu ada. Rekaman utuh tentang emosi seorang laki-laki itu ada, fisik seorang laki-laki itu ada, dan teladan-teladan yang diberikan oleh seorang laki-laki itu ada, sehingga anak ini tidak lepas atau tidak hilang dari sosok seorang laki-laki. Sehingga kalau anak kita putri, insya Allah dia akan tumbuh dengan kasih sayang, dia akan paham banget dengan laki-laki. Kalau anak kita putra, maka dia kemudian paham laki-laki begini, gitu ya. Sehingga dia paham juga dengan laki-laki, dia paham menjadi seorang laki-laki, gitu. Kalau putri, kalau anak kita putri, dia paham nanti cara memilih anak laki-laki yang baik atau calon suami yang baik. Dan kalau anak kita putra, gitu ya, dia akan kemudian, kalau dia memilih ya nanti dia akan melihat ibunya, sebaliknya. Nah, sehingga pembahasan ini menarik, ya, menarik bagaimana sosok itu ada, ya, harus ada di dalam diri anak-anak kita. Terima kasih teman-teman. Ini dari figur broken home pertama. Nanti setelah ini kita akan melanjutkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.